Halo, hari ini yang akan saya bahas emiten MTLA, PT Metropolitan Land, TBK. Oke, seperti biasa, data-data udah saya siapin nih biar lebih cepat. MTLA data yang saya siapin atau data yang saya dapatkan dari 2010, tapi saya udah cek sih, data di 2010 ini masih dekat-dekat data IPO, jadi ini baru-baru IPO, kemungkinan itu nol semua tuh. Ya, jadi ini baru data awal, anggap aja ini dimulai dari 2011, oke. Data ini saya ambil kebanyakan dari aplikasi Poems, Philips Sekuritas. Sekilas saya udah cek, ininya oke semua. Oh ini pas nih. Ambil dari sini, sebentar ya. Oke, dan harusnya udah benar semua. Nanti kita cek lagi, oke? Data berikut sampai dengan 2021 maksudnya itu udah oke semua. Untuk data 2022-nya udah saya cek sampai ke September, berarti udah LQ ketiga ya. Lebar kerja, laporan keuangan ke kuartal 3. Oke, lalu kita lihat ke sini untuk lembaran ininya, yes, sudah bagus semua. Ini ya, 200 bla 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 bla. Yes. Ini udah bagus. Kita cek dia ke 283. Oke. Harusnya sih ini udah benar semua ya. Kita bahas sedikit dari mulai garis besarnya ya. Kalau kita lihat dari tahun 2011, kelihatan pergerakannya di awal-awal itu PBV-nya tuh masih di atas 1,5 nih di awal-awal sini ya. Sampai sekitar tahun 2014 itu udah mulai turun di bawah satu. Bermain di angka area satu nih. Nah, di tahun 2020, 2021 sampai 2022 ini udah di bawah satu lagi. Oke, lalu untuk pairnya awal-awal itu di atas 10, sempat mencapai 20, lalu turun ke area di bawah 10 itu di 2015, terus, kemarin ada kenaikan sedikit di 2020, tapi turun lagi. Secara growth, secara book value-nya, lihat ya, equity-nya, ini bagus banget kalau buat saya pribadi ya, ngelihatnya ya. Pergerakannya bagus gitu. Lihat nih growth-nya ya, secara PBV. Net profit-nya kita lihat, ini sempat naik, lalu turun lagi. Masih oke. Pergerakannya nggak parah gitu. Nah, ini cukup menarik buat saya pribadi. Oke, sekarang kita langsung ke bagian kesimpulan untuk ngelihat hmm, average harganya aja kalau udah kita masukkan ke dalam kesimpulan. Nah, ini datanya ya. Untuk MTLA kuartal ketiga di tahun 2022. Oke. Good. Per hari ini harganya ada di 356 MTLA. Coba sebentar saya cek. Ya, 356 ya. Oke. Lalu dia ATH-nya di 683. Kalau kita cek itu 600-an berarti ada di sebentar. Oh, di sini nih. Di tahun 2013 dia mencapai ATH-nya. Lalu berikutnya kita bahas dari segi DER atau hutangnya. Rata-rata 3 tahunan DER-nya ada di 0,5. Sedangkan 5 tahunan DER-nya rata-ratanya ada di 0,53 dan saat ini ada di 0,42. Ini berarti sedang menurun ya. Lalu secara price book value, 3 tahunan ada di 0,85, 5 tahunan ada di 0,91,
dan 10 tahunannya ada di 1,22 dan saat ini ada di 0,6. Jadi harga wajarnya kalau 3 tahunan itu di 484, sedangkan 5 tahunannya ada di 536, 10 tahunnya ada di 736. Apakah tergolong murah? Ya, secara data ini tergolong murah. Jadi terhadap kalau kita mau investasi 3 tahunannya aja, kalau bisa mencapai 36% kan udah lumayan banget gitu. Oke, itu harga wajar 3 tahunannya. Apalagi yang 10 tahun nih, secara 10 tahun, valuasinya lebih tinggi karena pergerakannya memang cukup baik dari 10 tahun terakhir. Peluangnya secara perhitungan bisa mencapai beggar satu kali ya, di 100%-an. Oke, kita selanjutnya ke bagian pair. Untuk pair, rata-rata pair 3 tahunan ada di 9,41, untuk 5 tahunnya ada di 8,41, 10 tahunan pair rata-ratanya ada di 10,33. Sedangkan saat ini ada di 7,69. Yes, sama harga wajarnya itu ada sekitar 400-an, 440, 400, 460. Murah? Ya murah. Secara valuasi perhitungan rata-rata ini murah. Kita lihat nih, kira-kira yang bisa didapatkan kurang lebih sekitar 10-20% kalau kita mau menggunakan PER sebagai patokan valuasi harganya. Oke, lalu apa lagi? Udah sih, itu aja. Kalau dilihat juga tadi secara grafik ya, kita cek ke bagian teknikalnya sekilas. Memang posisinya belum um, belum trennya naik gitu ya, belum mantep gitu kenaikannya. Karena di sini ATH-nya aja di sini, ya kan? Dia masih ada penurunan, belum berhasil nih tembus nih. Das, tembus gitu ke atas, membentuk tangga naik itu belum. Tapi secara secara medium lah ya, ini ngomongnya medium trend, dia sebenarnya walaupun pergerakannya perlahan, tapi ini ada kenaikan sedikit. Jadi kalau mau dipandang ini naik, naiknya sedikit. Kalau dibilang sideways ya bisa juga. Nih, tapi sideways-nya besar ya gelombangnya. Berarti sekitar nih di sini sampai sorry, pakai kotak aja. Sebentar. Oke, nih. Ini kalau mau dibilang sideways bisa juga sekitaran sini ya. Ini sideways-nya. Kalau kalian yang suka trading yang maunya di uptrend ya menurut saya masih hindari. Kalau kalian mau trading yang lebih aman ya. Tapi kalau kalian mau mengacu kepada valuasi harga seperti yang tadi sudah saya katakan, kita sekalian masukin ya untuk perhitungan valuasinya 484. Saya masukin deh. Saya 484. Oke. Di sini satu lagi copy paste ada di 441. Nah, di sini adalah harga wajarnya. Oke. Jadi kalau kalian tipe strateginya mempergunakan valuasi harga, bisa kalian pikirkan area jualnya di sekitaran sini. Berarti ini kan mirip nih. Di sini resisten kalau kalian suka bermain di tektokan, bermain di area sideways, beli di daerah bawah. Nanti pas dia udah mulai ke atas, memantul lagi di daerah resisten. Ya, itu jual. Itu bisa juga. Oke, itu aja sih untuk MTLA. Seperti biasa, ini disclaimer on, teman-teman. Jangan lupa, seperti yang tadi saya bilang, mau beli di sini, jual di sini, atau kalian mau beli-beli aja, lalu jual di daerah yang kalian anggap sudah mahal, itu sesuaikan dengan profil kalian masing-masing. Jangan lupa, profil kalian sudah kalian sesuaikan, profil terhadap perusahaannya juga harus kalian sesuaikan. Apakah cocok dengan style atau strategi kalian dalam berinvestasi. Nah, teman-teman, sebelum klik tombol buy atau tombol sell, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu apakah ini bisa
apakah kalian bisa berinvestasi dengan baik di sini. Oke, disclaimer on. Sampai jumpa di emiten lainnya. Bye-bye.